Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perjalanan di dunia ini yang tidak bisa disamakan dengan perjalanan apapun. Ia bukan wisata, bukan pula sekadar kewajiban tahunan. Ia adalah panggilan langit yang mengguncang jiwa manusia sampai ke akar terdalamnya. Perjalanan ini membawa jutaan manusia meninggalkan rumah, jabatan, kekayaan, bahkan identitas sosialnya. Semua mengenakan pakaian yang sama, semua berdiri di tanah yang sama, semua memanggil Tuhan yang sama. Dan di sana tidak ada yang tersisa selain diri kita dan Allah. Di 3 tempat bernama Arafah, Musdalifah, dan Mina, hidup seorang hamba seperti diulang dari awal. Di Arafah, dosa terasa begitu nyata, dan ampunan terasa begitu dekat. Di Musdalifah, sunyi menjadi guru yang mengajarkan kesabaran. Di Mina, batu kecil berubah menjadi simbol perlawanan terhadap setan dalam diri. Ini bukan hanya rangkaian ritual. Ini adalah perjalanan yang menguji keikhlasan, meruntuhkan kesombongan, dan membongkar isi hati yang paling tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, jika suatu hari kita berdiri di sana, apakah kita benar-benar siap berubah? Arafah bukan sekadar hamparan luas di luar Mekah. Ia adalah pusat dari seluruh ibadah haji. Bahkan Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Disinilah jutaan manusia berdiri tanpa status, tanpa gelar, tanpa harta. Semua sama, semua menunduk, semua berharap. Secara bahasa, Arafah berasal dari kata Arafah yang berarti mengenal. Sebagian ulama menafsirkan, disinilah Nabi Adam dan Hawa kembali dipertemukan setelah lama terpisah. Tempat taubat pertama umat manusia. Di Arafah pula, pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya. Khutbah yang menegaskan kesucian darah, harta, dan kehormatan manusia. Dan di tempat ini turun ayat agung. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Arafah adalah simbol penyempurnaan. Bukan hanya agama, tapi juga kesadaran diri. Mengapa Arafah berada di luar tanah haram? Karena di sana, manusia dilepaskan dari simbol-simbol megah. Tidak ada Ka'bah di hadapan mata. Agar yang tersisa hanya satu, hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Di Arafah, kita belajar bahwa mengenal Allah dimulai dari mengenal kelemahan diri sendiri. Setelah matahari tenggelam di Arafah, jutaan manusia bergerak menuju Musdalifah. Tidak ada euforia, tidak ada pidato besar, hanya langkah pelan dan zikir lirih. Musdalifah adalah madrasah kesabaran. Di sini jamaah bermalam di bawah langit terbuka. Rasulullah menjamak maghrib dan isya, lalu tidur hingga fajar. Tidur bukan karena lalai, tetapi karena esok hari membutuhkan kekuatan. Di tempat inilah jamaah mengumpulkan batu-batu kecil, batu yang kelak akan dilemparkan di Mina. Tapi sejatinya, batu itu bukan sekedar benda. Ia adalah simbol tekad. Ia adalah keputusan dalam sunyi. Aku siap melawan godaan. Musdalifah mengajarkan bahwa tidak semua momen besar penuh sorotan. Kadang, perubahan terbesar lahir dalam keheningan. Tanggal 10 Zulhijjah, suasana berubah. Mina menjadi lautan manusia. Disinilah ritual lempar jumrah dilakukan, mengikuti jejak Nabi Ibrahim ketika mengusir setan yang menggoda beliau agar membatalkan perintah menyembelih Nabi Ismail. Setiap lemparan bukan sekadar batu, ia adalah deklarasi perlawanan terhadap kesombongan, terhadap nafsu, terhadap cinta dunia. Rasulullah melempar 7 batu sambil bertakbir, dan setelahnya beliau menyembelih 63 ekor unta. Mina mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah tidak cukup dengan air mata. Kadang harus ada pengorbanan nyata. Namun ada pelajaran lain yang tak kalah penting. Ketika para sahabat salah urutan dalam ritual, Rasulullah berkata,
lakukanlah, tidak mengapa. Islam bukan agama yang mempersulit. Ia memberi ruang selama niat dan inti ibadah terjaga. Setelah gemuruh takbir di hari Nahr mereda, setelah batu-batu jumrah dilempar dan hewan kurban disembelih, suasana Mina perlahan berubah. Tidak lagi seintens hari pertama, tidak lagi setegang momen pengorbanan. Namun justru disinilah dimulai ujian yang sering tidak disadari banyak orang, hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut sebagai hari tasyrik. Rasulullah bersabda bahwa hari-hari ini adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah. Sekilas terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Karena setelah puncak spiritual yang mengguncang hati, manusia cenderung lengah. Emosi sudah turun, air mata sudah kering, semangat mulai biasa. Padahal di hari-hari inilah konsistensi diuji. Secara syariat, jamaah tetap harus melempar 3 jumrah setiap hari, ula, wusto, dan akobah. 7 batu untuk masing-masing. Ini bukan sekadar pengulangan ritual, ini adalah simbol bahwa melawan godaan tidak cukup sekali. Setan tidak pergi hanya karena satu perlawanan, ia datang lagi dan lagi. Hari tasyrik mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang momen besar, tetapi tentang ketekunan dalam hal kecil. Tentang tetap berzikir saat tubuh lelah, tentang tetap sabar dalam antrian panjang, tentang tetap menjaga lisan di tengah kepadatan dan perbedaan. Di tenda-tenda Mina, jutaan manusia hidup berdampingan. Perbedaan mazhab, bahasa, budaya, dan karakter menyatu dalam ruang sempit. Di sanalah akhlak diuji. Bukan hanya ibadah fisik yang dinilai, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama. Al-Quran memberi pilihan, boleh meninggalkan Mina pada tanggal 12 atau bertahan hingga tanggal 13. Keduanya tidak berdosa bagi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang fleksibilitas. Namun yang paling penting bukan cepat atau lambatnya pulang, melainkan kualitas ketakwaan selama tinggal. Hari-hari tasyrik adalah laboratorium kehidupan setelah haji. Karena sejatinya, kehidupan kita setelah pulang nanti akan seperti hari-hari ini. Tidak selalu penuh suasana haru, tidak selalu dipenuhi tangisan doa. Yang ada hanyalah rutinitas. Yang menentukan adalah apakah kita tetap menjaga iman ketika suasana sudah biasa. Istiqomah jauh lebih berat daripada pengorbanan sesaat. Disinilah terlihat perbedaan antara orang yang sekadar tersentuh suasana dan orang yang benar-benar berubah. Hari tasyrik mengajarkan bahwa cinta kepada Allah tidak diukur dari seberapa keras kita menangis di Arafah, tetapi dari seberapa lama kita mampu bertahan dalam ketaatan setelah semuanya terasa biasa. Setelah seluruh rangkaian selesai, jamaah kembali pulang. Namun pertanyaannya bukan, sudahkah kita berhaji? Tetapi, sudahkah kita berubah? Rasulullah bersabda, barang siapa berhaji karena Allah dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti bayi yang baru lahir. Apakah batu yang kita lempar benar-benar mengusir syaitan dalam diri? Apakah pengorbanan di Mina benar-benar mengikis ego kita? Apakah kesunyian di Muzdalifah benar-benar menguatkan hati? Haji bukan sekadar perjalanan menuju Mekah. Ia adalah perjalanan kembali kepada Allah. Arafah mengajarkan pengenalan diri. Muzdalifah mengajarkan kesabaran. Mina mengajarkan keberanian dan pengorbanan. Hari tasyrik mengajarkan konsistensi. Dan kepulangan adalah ujian terakhir. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk merasakan panggilan itu. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Karena sejatinya, haji bukan tentang meninggalkan rumah, tetapi tentang meninggalkan dosa. Bukan tentang perjalanan jauh, tetapi tentang perjalanan pulang kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.